Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para sedulur, Bapak Ibu, para donatur Pondok Pesantren Ainul Yakin, Yayasan Ainul Yakin. Ini episode keadaan pesantren dari depan sampai belakang. Pesantren yang selalu Abi ceritakan kemana-mana. Pesantren di mana di sini anak-anak berkebutuhan khusus tinggal, anak-anak umum tinggal, di mana di pesantren ini anak-anak umum mereka belajar menjadi hafiz Quran, menjadi terapis, menjadi entrepreneur. Anak-anak berkebutuhan khusus mereka belajar terapi, ibadah, bekerja, dan berkeluarga. Inilah layaknya Abi Guru menyebut perkampungan. Ya, memang ini perkampungan bagi mereka orang-orang yang termarginalkan. Inilah perkampungan tempat tinggalnya bagi para santri-santri yang intelektual, yang pinter, yang mereka di sini menjadi hafiz, menjadi terapis, menjadi pengusaha, yang mereka sejak kecil mempelajari, memperdalam ilmu-ilmu psikologi, mempelajari ilmu-ilmu kejiwaan, agar kelak ketika mereka dewasa, mereka lulus dari pesantren ini, mereka akan mendirikan pesantren-pesantren di luar sana. Mereka akan menjadi pejuang-pejuang yang membantu orang-orang yang termarginalkan. Mereka akan berusaha bersungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak orang-orang yang termarginalkan. Hak-haknya orang miskin, hak-haknya anak berkebutuhan khusus, hak-haknya orang dan gangguan jiwa. Semua diperjuangkan. Inilah mereka, para santri-santri umum. Jadi Bapak Ibu, sahabatku, para sedulur semuanya, terima kasih yang sudah mewakafkan anaknya di pesantren Ainul Yakin ini untuk dididik menjadi pejuang orang-orang yang termarginalkan. Inilah pesantren Ainul Yakin di bawah naungan Yayasan Indonesian Special Children. Ini dulu hutan, Bapak Ibu, sahabatku semuanya, hutan. Sering Abi ceritakan ke sana kemari bahwa di tempat ini nanti akan berdiri satu perkampungan sebagai pusat studi, sebagai tempat tinggal, tempat terapi, tempat usaha, semuanya komplit di sini. Inilah Ainul Yakin yang pelan-pelan merangkak. Saat ini mulai terwujud, ya, mulai ada bangunan walaupun belum sempurna di sana sini. Ya, ini di depan ada bangunan joglo, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu lakum fi ahlikum wa malikum. Terima kasih atas support donasinya agar sehingga bisa berdiri joglo. Ini Masya Allah, ada bangunan-bangunan yang belum terselesaikan. Ya, depan ini yang di sebelah kiri itu rencana gedung untuk anak-anak serba bantu juga belum terselesaikan, karena untuk menyelesaikan itu butuh dana sekitar 1 M-an. Ya, paling kalau sekarang sekitar 800 jutaan lah ini, karena di bawahnya sudah dicor, tinggal naik saja. Sempurnanya sekitar 800 juta. Lihat Bapak Ibu, masih jalan-jalannya belum dicor blok, masih banyak batu. PR masih banyak. Donasi itu Masya Allah, nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya, kurang terus. Tapi demikian Bapak Ibu, lihatlah anak-anak sudah bisa menikmati tempat ini, layaknya surga. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat, para donatur Ainul Yakin yang sudah menyisakan uangnya untuk pembangunan Ainul Yakin, yang sudah mensedekahkan, mewakafkan hartanya di Ainul Yakin. Masya Allah. Ini Bapak Ibu lihat, ini adalah rencananya untuk tempat laundry, ya, tempat laundry. Ya Masya Allah, walaupun belum sempurna, tapi Masya Allah,
sedikit-sedikit sudah kita mulai ratakan. Ya, walaupun apa adanya anak-anak sudah bisa mulai melakukan piket ya. Ini anak-anak santri kader, santri mandiri, mereka melipati baju ya, Masya Allah. Alangkah indahnya ketika nanti sudah di keramik ya, gedungnya sudah berdiri, ada pemanasnya itu, Masya Allah. Di sana juga ada pemanas ya. Nanti untuk mengeringkan juga sudah, ini apa adanya. Walaupun sudah apa adanya begini, kami bahagia sekali. Ini bagian mimpi yang besar, proses yang besar untuk menjadi besar. Masya Allah, Masya Allah. Perjuangan masih sangat panjang. Perjuangan ini sangat panjang sekali. Sangat panjang. Masih banyak PR-PR yang tersisakan. Ya Allah. Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Kadang-kadang Abi Guru tuh netes air matanya. Ya, netes karena ternyata untuk mengubah sesuatu itu tidak mudah. Membangun itu butuh proses yang lama. Sedangkan semakin kesini umur itu semakin tua, badan semakin lemah, pikiran semakin berkurang. Masya Allah. Yang tidak berkurang ini semangat Bapak Ibu sahabat semuanya. Semangat inilah yang tidak berkurang. Ya, ketika melihat anak-anak mulai beraktivitas itu muncul, ya Allah, itu semangat ya. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang kekhawatiran di musim pandemi seperti ini, Masya Allah. Di mana banyak sahabat-sahabat berguguran, ya. Banyak yang sudah meninggal, banyak pejuang-pejuang meninggal. Kadang-kadang hati ini, ya Allah, berikanlah penerus yang terbaik, ya Allah, agar bisa meneruskan perjuangan ini. Ya Allah, kirimkanlah orang-orang terbaik, ya Allah, donatur-donatur terbaik, ya Allah, agar bisa menyelesaikan segera pembangunan ini. Ini ada rasa kekhawatiran. Ya, Masya Allah. Karena perjuangan ini masih sangat lama sekali. Sedangkan di sana sini masih banyak menyisakan pekerjaan yang belum terselesaikan. Ini baru fisiknya, belum manajemennya, belum kurikulumnya. Ya Allah, perjuangannya begitu panjang. Masih sangat panjang sekali sahabat Bapak Ibu. Kalau hanya satu orang lama, ya lama betul. Tapi keyakinan demi keyakinan inilah yang membuat kita itu terus kuat, terus gak patah arah. Karena ketika kita lemah lihat anak-anak tuh semangat lagi, ya Allah. Semoga tempat ini diberkahi. Ketika melihat anak-anak itu semangat itu muncul lagi. Ketika sakit itu hilang sakitnya Bapak Ibu, hilang sakitnya. Karena apa? Dulu gunung, hutan, mereka sudah punya komunitas, mereka sudah punya tempat sendiri, ya Allah. Senang rasanya itu, senang. Ya, walaupun belum sempurna, Bapak Ibu bisa lihat, belum sempurna, tapi sudah senang. Ya, ini baru 30%-nya lah pembangunannya ya, tapi kita itu sudah senang. Ya, ini tempat untuk menyimpan pakaiannya belum sempurna, tapi sudah senang. Mereka sudah bisa menyimpan, ya, sudah bisa menata, walaupun belum sempurna. Masya Allah, ya Rabb, berikan kesehatan kepada semua pengurus Yayasan Ainul Yakin, ya Allah. Berikan kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki kepada Bapak Ibu para donatur Ainul Yakin, ya Allah. Ya Allah, kepada wali santri, kepada para santri kami, kepada kami semuanya, ya Allah, agar perjuangan yang masih panjang ini masih bisa diteruskan, ya Rabb. Bapak Ibu sahabatku semuanya, sengaja live Abi merekam ini, ya Allah. Ya, karena Abi ingin menunjukkan kehidupan real di pesantren. Lihat, kalau di luaran sana anak-anak terbatas untuk bergerak. Kita lihat anak-anak dengan bebasnya mereka bisa ke sana kemari, naik turun menikmati udara segar. Ya, mereka beraktivitas, ada yang laundry. Ya, yang laundry ini mereka melondri, punya teman-temannya yang nggak bisa melondri, Masya Allah. Ada yang piket masak, ada yang membantu, Masya Allah. Mereka subhanallah, subhanallah. Inilah kehidupan layaknya perkampungan. Ini Abi Guru buat laporan panjenengan semuanya, para wali santri, para donatur Ainul Yakin. Inilah real real satu perkampungan yang kami inginkan, di mana kehidupan itu mengalir gitu loh ya.
kehidupan mengalir. Tapi ya Allah, Abi Guru terus berdoa semoga Allah mengirimkan para donatur miliarder triliuner. Kadang-kadang ketika Abi melihat berita ada orang memberikan donasi 1 miliar, 10 miliar, membangunkan gedung sekian triliun, ya Allah. Cuma berdoa, ya Allah, semoga Allah kirimkan dermawan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan pembangunan pesantren Ainul Yakin ini. Tidak banyak. Seandainya ada orang dermawan yang mewakafkan dananya 100 miliar saja, 10 miliar saja, 1 miliar saja, maka Ainul Yakin ini sudah nampak megah menjadi surganya anak berkebutuhan khusus dan surganya orang dengan gangguan jiwa. Ini Masya Allah, sedikit demi sedikit pembangunannya, demi sedikit dari 2017 sudah terwujud demikian. Apalagi ketika ada orang, ada dermawan, ada donatur yang berkenan mewakafkan hartanya untuk perjuangan ini, 10 miliar, 100 miliar, bermiliar-miliar. Masya Allah, Masya Allah. Pasti mimpi ini akan segera terwujud. Karena Ainul Yakin itu punya visi. Punya visi. Bagaimana nanti 2025 Ainul Yakin punya 1000 santri kader. Yang 1000 santri kader ini nanti akan kita sebar ke seluruh Indonesia. Supaya mereka membangun setiap kecamatan itu ada perkampungan-perkampungannya. Setiap kecamatan itu ada tempat singgah, tempat berkumpulnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu sahabatku bisa lihat, itu adalah gambar mimpinya Ainul Yakin. Coba lihat. Ini anak autis. Mereka dengan bangga melihat gambar ini tempat tinggalku inilah tempat tinggal yang ideal. Sebetulnya tidak banyak gambar itu. Itu hanya butuh dana 15 miliar selesai itu. 15 miliar selesai. Masya Allah. Masya Allah. Ya Rabb, berikan kesehatan, berikan keselamatan, sehingga perjuangan untuk anak-anak disabilitas, perjuangan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa ini bisa menjadi lebih baik dan cepat terwujud. Melihat senyum mereka, melihat keceriaan mereka, anak-anak berkebutuhan khusus ini, hati ini semakin bersemangat. Bismillah, Bismillah. Yuk, Bapak Ibu sahabatku semuanya, bersama kita bisa mewujudkan mimpinya Ainul Yakin membangun 1000 perkampungan di setiap kecamatan di Indonesia. Untuk apa? Untuk tempat tinggal mereka belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Sehingga kelak nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita tua, anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap aman, tetap senang. Sehingga kita kembali ke hadirat Allah, anak-anak ini damai dengan komunitasnya. Jangan pernah lelah. Kita tidak boleh merasa lelah. Karena hidup di dunia ini untuk berjuang, ngumpul ke sangu, fastabiqul khairat, agar semakin banyak jejak-jejak kebaikan kita ada di mana-mana. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita tanam, bisa kita tinggalkan ketika kita nanti meninggal. Jangan pernah merasa lelah untuk berjuang menjadi yang terbaik di sisinya Allah, menjadi khalifah, menjadi pengelola bumi. Jangan pernah merasa lelah. Semoga lelah kita itu lillah. Semoga lelah kita itu lillah, meninggalkan banyak kebaikan untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.